Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Sustansyah, NPM 223111111 dari kelas SI 22 CDX. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang percabangan yang berisi tentang jenis dan fungsinya. Apa itu percabangan dalam pemrograman? Nah, percabangan adalah salah satu struktur dasar dalam pemrograman yang memungkinkan program untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dengan percabangan, program dapat membelah jalannya eksekusi. Dalam artinya, program dapat memilih untuk menjalankan satu blok kode jika satu kondisi telah terpenuhi, atau menjalankan blok kode lain jika kondisi tersebut tidak terpenuhi. Nah, percabangan sangat penting karena membuat program lebih dinamis dan mampu menyelesaikan perilakunya berdasarkan data atau input yang diberikan. Jenis percabangan yang umum digunakan antara lain yaitu if else, dan switch case. Nah, percabangan terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan kompleksitas kondisinya. Yang pertama ada tunggal, ganda, majemuk, dan bersarang. Setiap jenis percabangan memiliki peran yang berbeda dalam pengelolaan alur logika program. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan fungsi percabangan. Yang pertama ada percabangan tunggal. Percabangan tunggal hanya memilih satu kondisi, dan jika kondisi tersebut terpenuhi atau benar, blok kode di dalam if akan dieksekusi. Seperti contohnya sintak umum dalam PHP. Di sini ada contoh if dalam kurung kondisi. Nah, di dalamnya penjelasannya ada blok kode jika kondisi itu benar. Nah, contoh kasusnya, misal kita memeriksa apakah seorang pengguna sudah cukup umur untuk membuat KTP, ya, atau dalam artian usianya lebih dari 17 tahun. Maka kita menggunakan kode seperti di bawah ini, yaitu PHP $usia sama dengan 18 if dalam kurung $usia lebih dari 17. Nah, untuk echo-nya kita bisa isi Anda bisa membuat KTP. Nah, jika variabel $usia lebih dari 17, maka program akan mencetak pesan Anda bisa membuat KTP. Namun jika tidak akan ada eksekusi yang dilakukan. Nah, selanjutnya adalah percabangan ganda atau if else. Nah, percabangan ganda sendiri digunakan ketika ada dua pilihan, yaitu jika kondisi benar, lakukan sesuatu, dan jika kondisi salah, lakukan hal lain. Contoh sintaks umumnya dalam PHP yaitu if kondisi, buka kurung kurawal, lalu di bawahnya kita berikan else. Nah, contoh kasusnya sendiri, kita di sini mengambil kasus memeriksa apakah seseorang siswa lulus ujian berdasarkan nilai. Nah, nilai yang dipatok lulus adalah 70. Untuk kodenya sendiri, kita menggunakan kode PHP yaitu $nilai sama dengan 65 if dalam kurung $nilai lebih dari sama dengan 70, echo lulus, dan else echo tidak lulus. Nah, jika nilai siswa lebih dari atau sama dengan 70, program mencetak lulus. Jika tidak, program mencetak tidak lulus. Nah, jenis dan fungsi percabangan yang pertama adalah percabangan majemuk atau if else if. Selanjutnya adalah percabangan majemuk atau if else if. Nah, percabangan majemuk sendiri digunakan untuk memeriksa beberapa kondisi secara berurutan. Ini biasanya digunakan ketika ada lebih dari dua kemungkinan hasil. Percabangan ganda digunakan ketika ada dua pilihan. Jika kondisi benar, lakukan sesuatu, dan jika kondisi salah, lakukan hal lain. Seperti contohnya ada di bawah ini. Nah, untuk contoh kasusnya sendiri yaitu menentukan grade nilai siswa. Yang pertama kita masukkan nilai sama dengan 85, yaitu lalu if dalam kurung nilai lebih dari sama dengan 90, lalu echo A ini untuk menandakan bahwa nilai lebih dari sama dengan 90 itu mendapatkan nilai A, dan seterusnya. Nah, untuk penjelasan lebih rincinya, jika nilai siswa lebih dari atau sama dengan 90, program mencetak A. Nah, jika nilai antara 80 dan 89, program mencetak B. Lalu jika nilai antara 70 sampai dengan 79, program mencetak nilai C, dan jika nilai kurang dari 70, program akan mencetak nilai D. Lalu yang keempat adalah percabangan bersarang. Nah, percabangan bersarang adalah percabangan di dalam percabangan lain. Ini digunakan ketika ada beberapa lapisan kondisi yang harus diperiksa. Contoh sintaks umumnya seperti ini, yaitu if dalam kurung kondisi, lalu di dalamnya lagi ada if, yaitu di kondisi 2. Nah, untuk contoh codingannya, di sini kita menggunakan memeriksa apakah seorang siswa lulus ujian
dan juga memenuhi syarat kehadiran. Untuk contoh codingannya seperti di samping ini, penjelasannya, jika nilai siswa lebih dari atau sama dengan 70, maka program akan memeriksa kehadiran. Jika kehadiran lebih dari atau sama dengan 80, program mencetak lulus. Jika tidak, mencetak tidak lulus karena kehadirannya kurang. Nah, jika nilai kurang dari 70 dan program jika nilai kurang dari 70, program akan mencetak tidak lulus karena nilai kurang. Selanjutnya adalah fungsi dari switch case. Nah, switch case adalah alternatif dari if else yang biasanya digunakan ketika kita ingin membandingkan variabel dengan beberapa nilai tetap. Switch case lebih mudah dibaca jika terdapat banyak kondisi untuk satu variabel. Contoh sintaksnya yaitu switch dalam kurung ekspresi. Kita buka kurung kurawal, di dalamnya ada case nilai, lalu kita beri break yaitu case nilai 2. Nah, untuk contoh kasusnya, kita di sini menentukan nilai hari dalam seminggu berdasarkan nomor. Untuk hari di sini kita contohkan 3. Lalu kita masukkan switch dalam kurung dolar hari, kita buka kurung, case pertama kita masukkan Senin, lalu kita break, lalu ada case kedua Selasa, lalu kita break, case ketiga dan seterusnya. Nah, jika hari bernilai 1, maka program akan mencetak Senin. Jika hari bernilai 2, maka program akan mencetak Selasa. Dan seterusnya jika nilai tidak sesuai dengan case yang ada, program akan mencetak hari tidak valid. Nah, kesimpulannya di sini yang pertama adalah if tunggal, yaitu memeriksa suatu kondisi hanya ada satu blok kode yang dijalankan jika kondisi benar. Lalu untuk percabangan ganda atau if else, memeriksa satu kondisi dengan dua kemungkinan hasil benar atau salah. Yang ketiga adalah if else if atau majmuk, memeriksa beberapa kondisi secara berurutan. Lalu ada percabangan bersarang, yaitu memeriksa beberapa kondisi di dalam kondisi lainnya. Dan yang terakhir adalah switch case, yaitu alternatif dari if else untuk kasus di mana satu variabel dibandingkan dengan banyak nilai. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya saya maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.